Halo Sobat Oase, di sini kami akan membahas mengenai pembangunan PLTU batubara di pesisir Cilacap. Di sini saya tidak sendiri tentunya, ada beberapa anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Belva Paulina Siva, yang kedua ada Talitan Lata Fatina Pulungan, yang ketiga ada Farin Febriani Alin, yang keempat ada saya sendiri Sultan Prayoga Nasution. Tanpa perlu basa-basi berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke materinya. PLTU Cilacap dibangun sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat di kawasan Jawa, Madura, Bali dengan kapasitas mencapai 600 MW elektrik. Pembangkit ini mulai beroperasi pada tahun 2006 menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Lokasi di kawasan pesisir dipilih secara strategis karena kemudahan akses pengiriman batu bara melalui jalur laut. Batu bara didatangkan melalui pelabuhan Tanjung Intan atau langsung di dermaga PLTU yang kemudian diangkut ke PLTU Karangkandri. Jalur transportasi ini menjadi faktor penting yang berpengaruh pada aspek lingkungan dan sosial masyarakat. PLTU juga merupakan bagian dari program pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi listrik sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, seperti pada umumnya, pembangunan infrastruktur berskala besar, kehadirannya memberikan dampak yang signifikan. Pembangunan dan operasional PLTU batubara di pesisir Cilacap berdampak signifikan terhadap kualitas udara, terutama akibat emisi partikulat dari pembakaran batu bara. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa konsentrasi total suspended particulate atau TSP di beberapa titik melebihi baku mutu udara yang ditetapkan, yaitu 230 mikrogram per normal meter kubik. Dari 3 lokasi penelitian, Karangkandri, Mengantri, dan Selarang, ditemukan bahwa konsentrasi TSP tertinggi terukur ke arah barat dari PLTU, yaitu 412.980 mikrogram per normal meter kubik. Di arah utara, pada jarak 2 km ditemukan 370.866 mikrogram per normal meter kubik. Sedangkan 4 km ke utara adalah satu-satunya titik yang memenuhi baku mutu, yaitu 192.905 mikrogram per normal meter kubik. Ke arah timur tercatat 247.923 mikrogram per normal meter kubik, masih melebihi batas aman. Pola penyebaran ini dipengaruhi oleh arah angin yang dominan bergerak dari arah barat ke laut, sehingga menyebabkan pencemaran tertinggi terjadi di barat dan utara PLTU. Jadi, emisi dari PLTU Cilacap berdampak pada pencemaran udara yang sangat signifikan, terutama di wilayah yang searah dengan arah angin dominan. Dampak kesehatan yang terjadi di pesisir Cilacap yaitu sejak PLTU beroperasi pada 2006, masyarakat sekitar telah mengalami gangguan kesehatan akibat debu. Penelitian menunjukkan bahwa jalur transportasi batubara berpengaruh besar terhadap tingkat pencemaran. Dengan jalur Tanjung Intan menghasilkan debu 15 kali lebih banyak dibanding dermaga PLTU. Partikel halus partikulat meter 2,5 sangat berbahaya karena dapat masuk ke paru-paru, menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga penyakit jantung. Warga yang tinggal di dekat PLTU memiliki resiko kesehatan jauh lebih tinggi dibanding daerah lain. Dampak sosial ekonomi. Kehadiran PLTU mengubah kehidupan masyarakat pesisir secara drastis. Nelayan di Desa Buton merasakan dampak langsung perubahan kondisi perairan yang mengganggu mata pencarian mereka. Hubungan antara nelayan dengan PLN dan kontraktor swasta menjadi faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dampak ini dikelola. Meski PLTU membuka lapangan kerja baru, keterampilan yang dibutuhkan berbeda jauh dari nelayan tradisional. Perubahan ini mendorong transformasi struktur sosial dan ekonomi di masyarakat pesisir yang menciptakan ketimpangan baru. Solusi dan mitigasi. Penanganan masalah ini membutuhkan tindakan nyata. PLTU harus meningkatkan teknologi pengendalian emisi seperti electrostatic precipitator yang lebih efisien menangkap partikel berbahaya. Penggunaan jalur transportasi batubara melalui dermaga PLTU terbukti mengurangi pencemaran.
Penting juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan lingkungan dan pengelolaan dampak. Program CSR harus berfokus pada perbaikan kesehatan warga, pemulihan kualitas lingkungan, dan pembukaan peluang ekonomi alternatif, bukan sekedar bantuan yang tidak berkelanjutan. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya adalah pembangunan PLTU batubara di pesisir Cilacap merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional yang membawa implikasi multidimensi bagi lingkungan dan masyarakat. Emisi partikulat dari operasional PLTU telah menyebabkan penurunan kualitas udara di beberapa lokasi dengan konsentrasi TSP yang melebihi baku mutu udara pada jarak 2 km ke arah utara, barat, dan timur dari PLTU. Dampak ini tidak hanya berimplikasi pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan PLTU. Pada aspek sosial ekonomi, kehadiran PLTU telah mengubah dinamika kehidupan masyarakat pesisir, terutama nelayan. Meskipun membuka peluang ekonomi baru melalui penyediaan lapangan kerja, perubahan kondisi lingkungan dan perairan menimbulkan tantangan bagi mata pencarian tradisional masyarakat nelayan. Relasi antara masyarakat dengan pengelola PLTU menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana dampak pembangunan dirasakan dan dikelola oleh masyarakat setempat. Jadi dalam menghadapi kompleksitas dampak yang ditimbulkan, diperlukan pendekatan terintegrasi dan dalam mitigasi dan pengelolaan berkelanjutan PLTU batubara di pesisir Cilacap. Kombinasi solusi teknis seperti peningkatan teknologi, pengendalian emisi, dan pengaturan transportasi batubara dengan penguatan partisipasi masyarakat dan program CSR yang responsif terhadap kebutuhan lokal dapat membantu menyeimbangkan kepentingan pemenuhan energi dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan ini, PLTU batubara di pesisir Cilacap dapat beroperasi dengan lebih ramah lingkungan dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah dan masyarakat. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.